Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Alvandes Putra Hidayat, Cynthia Dewi, Demisel Dwi Putri, dan Latifa Awalia akan membacakan materi tentang konsep biaya dan akuntansi biaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah proses dan teknik pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan transaksi entitas atau perusahaan menjadi informasi akuntansi agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan atau tujuan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi biaya adalah perangkat yang dibutuhkan manajemen untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan efisiensi, serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun yang bersifat strategis. Konsep biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya atau cost. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya, yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan produk dalam proses, yang ketiga persediaan produk selesai, yang keempat aktiva yang belum digunakan. Yang kedua, beban. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Contohnya, beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Klasifikasi biaya yang umum digunakan adalah biaya dalam hubungan dengan yang pertama yaitu produk, kedua volume produksi, yang ketiga departemen dan biaya pusat biaya, yang keempat periode akuntansi, yang kelima pengambilan keputusan. Biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Contohnya yaitu seperti kayu dalam pembuatan mobil, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban, minyak mentah dalam pembuatan bensin, kulit dalam pembuatan sepatu, dan tepung dalam pembuatan kue. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya seperti upah koki kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan mobil, tukang jahit, bordir, pembuatan pola dan pembuatan pakaian, tukang linting rokok dalam pabrik rokok, operator mesin jika menggunakan mesin. Ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen yang pertama yaitu bahan tidak langsung, atau bahan pembantu atau penolong. Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam menyelesaikan produk, tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya seperti amplas, pola kertas, oli dan minyak pelumas, paku sekrup dan umur, staples, aksesoris pakaian, vanili, garam, pelembut, pewarna, pewangi pada kue. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu dalam pengelolaan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Contohnya seperti gaji satpam pabrik, gaji pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan, penyimpanan dokumen pada pabrik, gaji operator telepon pabrik, pegawai pabrik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lain adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengelolaan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Contohnya seperti pajak bumi dan pembangunan pabrik, listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, dan lainnya.
Dua dari tiga unsur utama biaya produksi dapat digolongkan secara terminologi biayanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya utama. Biaya utama adalah gabungan antara biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Biaya ini merupakan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi ini disebut dengan biaya komersial atau biaya operasi. Biaya komersial atau operasi ini juga digolongkan sebagai biaya periode, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi elemen, yaitu 1. Beban pemasaran. Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan konsumen. Contohnya seperti beban iklan, promosi, komisi penjualan, pengiriman barang, sampel barang gratis, hiburan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu beban administrasi. Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, kegiatan perusahaan, serta keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya seperti gaji administrasi kantor, sewa kantor, penyusutan kantor, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu beban keuangan. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan, contohnya seperti beban bunga. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume biaya atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi elemen. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang merubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Contohnya seperti perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, kerusakan bahan, sisa dan beban reklamasi, atau yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contohnya seperti gaji eksekutif produksi, penyusutan jika menggunakan metode garis lurus, pajak properti, gaji supervisor, dan lainnya. Yang ketiga yaitu biaya semi. Biaya semi adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokkan dalam dua elemen yaitu yang pertama yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Contohnya seperti biaya listrik, telepon dan air, bensin, perlengkapan, asuransi jiwa kelompok karyawan, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas. Yang kedua yaitu biaya semi tetap. Biaya semi tetap adalah biaya yang berubah dan volume secara bertahap. Contohnya seperti gaji penyelia. Biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja yang dapat digunakan dalam pengelompokan biaya menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Yang pertama, biaya langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya, gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan merupakan biaya langsung bagi departemen. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya seperti biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang digunakan secara bersamaan oleh masing-masing departemen. Oleh karena itu, biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung departemen. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Dalam hubungan dengan periode waktu, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Yang pertama yaitu biaya pengeluaran modal. Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikelompokkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya seperti pembelian mesin dan peralatan. Yang kedua yaitu biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban.
Contohnya seperti mesin atau peralatan yang dibeli apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan dan akan menimbulkan penyusutan. Penyusutan ini disebut sebagai pengeluaran pendapatan yang akan dilaporkan sebagai beban. Biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan. Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang pertama yaitu biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang akan berbeda dalam beberapa alternatif yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari biaya diferensial. Biaya diferensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Biaya diferensial disebut juga dengan biaya marginal atau biaya instrumental. Contohnya seperti perusahaan mempunyai dua pilihan dalam penggunaan bahan yaitu logam dan besi. Jika menggunakan logam, biasanya akan dikeluarkan sebesar 100.000. Sedangkan jika menggunakan besi, biaya akan dikeluarkan sebesar 150.000. Dari keterangan di atas, terlihat bahwa ada dua alternatif yang berbeda dengan dua biaya yang berbeda. Perbedaan tersebut sebesar 50.000. Selanjutnya biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif. Contohnya, perusahaan mempunyai dua alternatif yang berbeda terhadap sebuah mobil. Apakah mobil tersebut dijual atau disewakan? Alternatif pertama, dengan menjual mobil maka perusahaan akan memperoleh pendapatan sebesar 50 juta. Alternatif kedua, mobil tersebut dapat disewakan dengan pendapatan sebesar 60 juta. Jika alternatif yang dipilih adalah menjual mobil tersebut, maka ada kesempatan yang hilang yaitu sebesar 60 juta jika memilih disewakan. Selanjutnya biaya tersamar. Biaya tersamar adalah biaya yang tidak dapat kelihatan dalam mencatat akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti biaya bunga. Selanjutnya adalah biaya nyata. Biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif. Contohnya, biaya yang dikeluarkan akibat memilih jika menerima pesanan dari luar. Selanjutnya biaya yang dapat dilacak. Biaya ini adalah biaya yang dapat dilacak kepada produk selesai. Contohnya seperti biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kedua yaitu biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan atau apapun. Biaya tidak relevan dapat dikelompokkan menjadi elemen yang pertama yaitu biaya masa lalu. Biaya masa lalu atau biaya histori adalah biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun seperti pembelian mesin. Yang kedua yaitu biaya terbenam. Biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali. Contohnya seperti kelebihan nilai buku atas nilai sisa, supervisor pabrik, dan penyusutan bangunan. Hubungan antara akuntansi, biaya, manajemen, dan keuangan. Hubungan antara ketiganya adalah akuntansi biaya menyajikan data-data biaya kepada akuntansi, manajemen, dan juga akuntansi keuangan. Data-data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk dan isi laporan sesuai keperluan masing-masing. Bila digambarkan hubungan ini maka akan tampak sebagai berikut. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Output akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Output akuntansi keuangan ditunjukkan terutama kepada pihak luar perusahaan. Mereka adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan, tetapi memiliki kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan pemerintah, atau sebaliknya. Output akuntansi manajemen adalah laporan akuntansi yang ditunjukkan kepada manajemen. Manajemen membutuhkan banyak informasi akuntansi untuk perencanaan, pengendalian, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan dalam operasi sehari-hari. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per unit. Informasi harga pokok produksi per unit dihasilkan oleh akuntansi biaya. Akuntansi keuangan memerlukan informasi harga pokok per unit untuk tujuan penilaian persediaan di laporan posisi keuangan dan perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Perubahan lingkungan bisnis. Berikut ini contoh perubahan lingkungan operasional perusahaan. Yang pertama, Flexible Manufacturing System atau disebut dengan FMS.
Flexible Manufacturing System atau disebut dengan FMS merupakan proses komputerisasi produksi yang meliputi komputerisasi desain, komputerisasi produksi, dan mesin atau robot yang dapat diprogram. Beberapa dampak FMS diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan waktu setup atau pengalihan produksi. Yang kedua, efisiensi dalam memproduksi beragam produk dalam jumlah kecil. Yang ketiga, siklus umur produk yang semakin pendek. Yang kedua, Total Quality Management atau disebut TQM. Total Quality Management atau disebut TQM merupakan proses perbaikan berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kualitas dicapai dengan menyediakan produk untuk pelanggan berdasarkan kebutuhan dan harapannya. Sasaran TQM adalah menghasilkan produk dengan cacat 0. Yang ketiga, aktivitas bernilai tambah atau disebut value added. Aktivitas bernilai tambah atau disebut dengan value added adalah aktivitas yang bernilai dan menghasilkan produk atau output yang sempurna. Ingatlah bahwa pelanggan hanya bersedia membayar jika mereka mendapatkan nilai tambah atau value. Jika mereka merasa telah membuang uang untuk sesuatu yang tidak bernilai tambah atau non-value, mereka akan beralih kepada orang lain yang menawarkan lebih banyak value. Yang keempat, aktivitas tidak bernilai atau tambah atau disebut dengan non-value added. Aktivitas tambah nilai atau dapat juga disebut dengan wasting merupakan aktivitas yang tidak diperlukan dan tidak memberikan keuntungan yang tadi pada proses. Selanjutnya, akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Metode ini berfokus pada pengumpulan, pengklasifikasian, dan pelaporan biaya untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional. Akuntansi biaya tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau variabel berkaitan dengan perubahan unit atau volume produksi yang diproduksi. Akuntansi biaya tradisional seringkali disebut sebagai sistem penetapan biaya pokok berdasarkan unit atau unit basis system. Hal ini disebabkan karena pada sistem akuntansi biaya tradisional, pembenahan overhead pada produk diterbangkan hanya oleh pendorong kegiatan berdasarkan unit saja. Sistem tradisional mengalokasikan biaya overhead pabrik ditempuh dengan dua tahap, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik dibebankan kepada unit organisasi atau pabrik atau departemen. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan ke masing-masing produk. Kelemahan akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional memiliki keterbatasan kurang mampu mengenal perilaku biaya yang merupakan penyebab kegagalan dalam menghasilkan informasi harga pokok produk yang akurat. Dalam menentukan harga pokok tradisional, pembebanan biaya overhead dengan hanya berdasarkan pada volume atau jumlah unit. Kelebihan sistem akuntansi tradisional. Kelebihan sistem tradisional untuk menentukan harga pokok produksi yang pertama, mudah diterapkan. Yang kedua, sistem tradisional tidak banyak menggunakan pemicu biaya atau cost driver dalam membebankan biaya overhead pabrik sehingga memudahkan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Yang ketiga, mudah diaudit. Karena jumlah cost driver yang digunakan sedikit, maka biaya overhead dialokasikan berdasarkan volume based measure sehingga lebih memudahkan auditor dalam melakukan proses audit. Metode dalam akuntansi biaya kontemporer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Activity Based Costing atau ABC. Metode ini membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas tertentu. Yang kedua, Just in Time. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produk dengan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan. Yang ketiga, Lean Manufacturing. Pendekatan ini berfokus pada pengangguran pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Kelebihan akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama, akurasi informasi biaya. Memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, identifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. Dapat meningkatkan dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, dukungan strategis diferensial, membantu perusahaan dalam mendukung strategi diferensial, produk atau jasa sehingga memberikan keunggulan kompetitif. Kelemahan akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama, kompleksitas implementasi, memerlukan banyak data dan waktu untuk mengimplementasikan serta memelihara sistem IBC. Yang kedua, asumsi dan estimasi, memerlukan asumsi dan estimasi yang mungkin tidak terlalu akurat atau konsisten. Yang ketiga, kerjasama tim, memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terlibat dalam proses akuntansi biaya.